Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari, Bapak Ibu yang terkasih, dengan sikap yang sopan, dengan sikap hati yang hormat, kita sambut hari ini bersama dengan Tuhan. Kita buka hari ini bersama-sama dengan mengatakan, selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Raja di atas segala raja. Ya, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih dapati tubuh kami berfungsi dengan normal. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah. Untuk itulah kami bersuka. Kami masih bisa menghirup udara yang baik, memenuhi rongga paru-paru kami. Kami masih bisa berkata-kata dan memanggil nama-Mu Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih, rasakan setiap udara yang mengalir. Mari Bapak Ibu yang terkasih, gunakan mulut kita untuk bersorak memuji Tuhan. Gunakan mulut Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Katakan haleluya. Tuhan, Engkau besar. Engkau baik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab menuliskan, Tuhan Allah berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Seringkali kita nggak mengerti kenapa Tuhan jadikan petang terlebih dahulu. Kenapa bukan pagi terlebih dahulu Tuhan? Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan merancangkan agar Bapak Ibu dan saya mendekat kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum bekerja. Beristirahat dalam Dia terlebih dahulu sebelum bekerja.
sebelum melakukan aktivitas. Untuk itu, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada sesi doa pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Berkata dengan iman bersama-sama. Katakanlah dengan segenap hati. Katakanlah dengan suara yang berbunyi. Dengan mulut yang terbuka. Agar firman-firman ini memenuhi rongga kepala kita. Rongga pikiran kita. Mari Bapak Ibu katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiranku. Dan saya lepaskan terang Injil keselamatan Yesus Kristus Tuhan. Iblis, saya gunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, saya patahkan, hancurkan kuasamu iblis atas diriku, atas kehidupanku pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan menuntut pembebasan atas iblis. Atas diri keluarga kami. Segera. Dan dengan segera. Aku dan keluargaku. Serta keturunanku. Menerima keselamatan penuh. Dalam Yesus Kristus. Saya berkata-kata kepada iblis dan antek-anteknya. Setan, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, antek-anteknya, dan kepada semua roh orang mati yang ada di sekitar diriku, keluarga besarku, usahaku, pendidikanku, pelayananku. Saya katakan dengan iman pada pagi hari ini untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi yang hidup. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dan oleh Dialah
Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Yakni Allah Bapa di surga. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Yesus mengadakan perdamaian oleh darah salibnya, rasakan Bapak Ibu. Rasakan kuasa itu mengalir. Rasakan ada sebuah otoritas yang besar. Otoritas yang Tuhan percayakan. Biarlah hatimu terendam rasa hangat pada saat ini. Biarlah hati Bapak Ibu dan saya dimerdekakan pada pagi hari ini. Dilepaskan dari segala tuduhan. Dibebaskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masa setelah antikristus dan nabi-nabinya dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal, bangsa-bangsa yang memerangi umat pilihan Allah juga akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu adalah orang pilihan Allah, umat kepunyaannya, orang-orang kudusnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan juga mengasihi saya. Untuk itu bersukacitalah. Pengharapan kita kekal. Mengucap syukurlah. Bila keadaan itu terjadi, maka diadakannya pengadilan bangsa-bangsa dengan memisahkan golongan domba dan kambing dan membuang semua golongan kambing itu ke neraka juga. Dan ia sendiri yang menjadi Tuhan semesta alam. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, dan yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 11 ayat 11. Kitab Yesaya 11 ayat 1. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Karena tidak ada lagi roh-roh jahat di muka bumi maupun di udara. Maka tidak ada orang yang berbuat jahat. Hanya orang-orang yang lalai melakukan perintah Tuhan masih ada juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa ini adalah masa kita diberikan kesempatan belajar untuk mencari pengenalan akan Tuhan di gunungnya yang kudus. Hingga saat ini, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan mendekatlah, temui Tuhan selama Ia mau ditemui. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu dapat kami rasakan saat ini. Sungguh indah. Sungguh indah. Dan bahkan lebih dari itu, oh Tuhan, kita meluap dengan sukacita yang penuh kemenangan di dalam hubungan kita yang baru, yakni hubungan yang harmonis dengan Allah. Semua karena Engkau Tuhan. Dan masih ada jauh lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang cinta-Mu. Cinta yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Karena melalui darah Yesus, kami mendengar pernyataan yang penuh kuasa. Bahwa kami sekarang benar-benar dalam pandangan-Mu. Dan karena pengorbanan Yesus, kami tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah. Karena kasih-Mu mengalir. Katakanlah amin, Bapak Ibu. Karena kasih-Nya abadi. Hanya Dia Tuhan yang benar-benar bisa kita andalkan.
ketika kelak kita kembali kepada Bapa, kita kembali bersama-sama. Karena cinta ini milik Tuhan yang diam di dalam tempat kediamannya. Oh Tuhan, betapa murninya cinta ini. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Terdapat kedamaian di sana, dipenuhi dengan cinta Allah di sana. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umat yang tertinggal di Asyur, dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Seperti yang dijanjikan Tuhan, seperti apa yang Tuhan perkatakan. Tuhan datang membawa hidup. Dan hidup itu kini tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Izinkan kasih hidup itu beroperasi. Biarkan hidup itu menguasai. Pada pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, di mana Ia menjadi Raja.
Raja yang kekal, Raja damai. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk mendeklarasikan firman pada pagi hari ini, yang didasari dari kitab Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Kitab Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Mari perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan suara yang keras. Siapkan hati kita. Pegang dada Bapak Ibu. Dan mari kita berdoa. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat roh kecelakaan atas diri saya dan keluarga saya. Dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus yang memelihara nyawa kami. Nyawa keluarga kami. Dan Dia yang melepaskan saya dan keluarga saya dari segala kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon Bapa, Engkau penuhi saya dengan roh hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anakku menjadi orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengalaman banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya saya juga diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tuhan Allah memberikan kepada saya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan anak-anakku juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan Allah telah memberikan kepada saya lidah seorang murid, supaya dengan perkataan saya dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini,
Tuhan mempertajam pendengaran saya untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telinga saya, dan saya tidak lagi berontak dan tidak berpaling ke belakang. Anak-anakku dan keturunanku bertumbuh dengan fisik yang kuat tanpa penyakit, berpikiran tajam, dan memiliki kerohanian yang kokoh. Terima kasih Yesus untuk damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tetap memeliharanya agar Engkau Yesus menguasai hidup kami. Bapa, penuhilah saya dengan kepenuhan Allah, dan Roh Kudus tetap menuntun saya kepada kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah gudang-gudang rumah kediamanku penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Jadilah kambing, domba yang Tuhan percayakan kepadaku menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang yang aku miliki. Dan dalam perjalanan kehidupanku pasti berhasil, serta apa yang dipegang tanganku pasti diberkati, dan apa yang diinjak kaki-kakiku pasti diberikan Tuhan kepadaku dan keturunanku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan roh penghalang berkat beserta kuasanya. Saya jebolkan segala bendungan-bendungan berkat, pintu-pintu yang ditutup saya goncangkan dan saya buka. Pada pagi hari ini, saya meraih berkat-berkat yang Tuhan bagikan bagiku dan keluargaku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah disediakan Bapa di surga, saya kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup berkat-berkatku dan anak-anakku, dan juga keturunanku. Saya tutup mulutnya, dan saya jaring kembali berkat-berkatku yang seharusnya menjadi bagian bagi seluruh keluargaku dan keturunanku. Dalam nama Yesus Kristus, saya goncangkan berkat dari langit, laut, tambang, sawah, ladang, binatang-binatang di langit, darat, tanaman-tanaman, benda-benda orang kafir, seperti yang tertulis
dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya perintahkan semua turun seperti hujan yang lebat, mengalir seperti sungai yang deras, susul menyusul, bertumpuk-tumpuk, tidak berkesudahan atas kehidupanku dan keturunanku. Mari katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan hai utara, selatan, barat, timur, kalian tidak boleh menahan berkat-berkatku. Dan saya perintahkan dalam nama Yesus Kristus, lepaskan dan kembalikan berkat-berkatku. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa kepadaku berkat-berkat dari keempat penjuru angin ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 1 ayat 14. Saya ikat roh pencuri berkat beserta antek-anteknya, belalang pelahap, pengerip, pelompat dan pindahan. Dan saya perintahkan kalian harus memuntahkan dan mengembalikan berkat-berkat yang telah kalian curi dari kehidupanku dan keluargaku 7 kali lipat ganda. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 6 ayat 30-31. Mari Bapak Ibu, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tutup bungkus semua berkat yang seharusnya menjadi milik kami dengan cinta Yesus. Dan di dalam nama Yesus, saya tutup bungkus dengan kasih Kristus. Semua berkat-berkat yang sudah ada maupun yang sedang dikirimkan. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, dicuci, dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakan dengan iman, iblis, engkau tidak punya bagian di dalamku. Engkau tidak berkuasa atasku. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan kepadaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus. Aku mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah. Dan dengan perkataan kesaksianku,
Aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya pada firman-Mu, itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu, Tuhan. Karena Engkau berfirman, demi Engkau yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang pelayan Allah ini katakan di hadapan-Mu, demikianlah akan Tuhan lakukan kepada kami. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Apa yang keluar dari hati kami, apa yang keluar dari mulut kami. Kiranya Tuhan, Engkau materaikan setiap perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus mengurapi kedua kening anak-anak Allah di tempat ini, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kasih-Nya mengalir, urapannya mengalir. Urapi kedua mata anak-anak Allah pada pagi hari ini yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Urapi juga kedua telinganya, lidah bibirnya, hatinya, kedua ibu jarinya, ibu jari tangannya, ibu jari kakinya. Urapi juga kedua tiang pintu hatinya dengan minyak yang dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikatakan pada pagi hari ini dilaksanakan, dibuat berhasil, dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima semuanya dengan iman. Iman kepada anak domba Allah, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Allah Bapa sangat mengasihi kami, sehingga setiap perkataan-perkataan kami benar di hadapan Bapa. Karena semua yang kami katakan yang berlandaskan atas firman Tuhan. Kedudukan kami benar di hadapan Bapa. Roh Kudus yang bersaksi bersama roh kami di hadapan Allah Bapa, bahwa kami sudah dibenarkan, kami sudah disucikan, kami sudah dikuduskan, kami sudah dianggap layak. Kami layak memanggil Engkau Aba ya Bapa, dan Engkau memanggil kami anak-Mu. Kami berkati hari ini, kami berkati bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini pada hari ini sedang merayakan hari kemerdekaan. Bapa, kiranya bangsa ini kembali kepada hati-Mu. Kiranya kasih-Mu mengalir untuk bangsa ini. Kami bersehati kami untuk berdoa, mengurapi, memberkati kepala negara, beserta wakilnya, kabinet-kabinetnya, menteri-menterinya,
dari instansi yang tertinggi hingga aparat yang terendah. Kami berkati para tenaga medis di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga boleh mengalami kasih Bapa. Mereka juga boleh mengalami perlindungan dari Roh Kudus. Aparat keamanan, semua bagian-bagian yang bertugas untuk negara ini memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki roh pengenalan akan Tuhan, dan memiliki roh Tuhan ada bersama-sama dengan mereka juga. Dengan iman ya Bapa, dengan iman kami kepada Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerimanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.